Puncak Kehidupan. Bab 481. Alex tidak benar-benar ingin menunjukkan wajahnya jika memungkinkan. Tetapi, demi endorsement produk Lux Cosmetics dan untuk membantu ibunya, dia akhirnya setuju. Ada beberapa alasan lain. Menghadapi tatapan bersemangat Zendaya, dia tidak tahan untuk menolaknya, seolah-olah dia tidak ingin melihatnya tidak bahagia sama sekali. Itu persis sama dengan perasaan obsesi antara pahlawan dan pahlawan wanita selama 3 kehidupan di latar belakang cerita lagu tersebut. Setelah meninggalkan Villa Zendaya, Alex segera menelepon ibunya untuk memberikan kabar baik. Ketika Brittany mendengar ini, dia melompat dengan gembira. Betulkah? Itu bagus, nak. Aku tidak berharap kamu akan memiliki jaringan kontak yang begitu luas sekarang, dan kamu bahkan berkenalan dengan Zendaya. Dengan bergabungnya dia dengan kami, saya yakin kosmetik Lux kita pasti akan menjadi sangat populer. Petik 2. Beberapa saat kemudian, dia bertanya, ngomong-ngomong, berapa biaya endorsement Zendaya? Pasti cukup mahal, kan? Kita memiliki sekitar 20 juta dolar di rekening kita sekarang. Jika itu tidak cukup, aku harus mencari tahu apakah aku dapat meminjam uang. Alex tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Zendaya setuju untuk memberi endorsement kita secara gratis. Apa katamu? Gratis? Kamu tidak harus mengeluarkan 1 sen pun. Apakah aku mendengar ini dengan benar? Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan 1 sen pun? Apa sebenarnya hubunganmu dengannya? Jadi, aku merahasikannya untuk saat ini. Oh ya, dia akan mengadakan konser 3 hari kemudian di California. Apakah kamu ingin datang dan mendengarkan nyanyiannya? Aku punya beberapa tiket, dan aku sudah memesan 1 untukmu. Zendaya baru saja memberinya tiket ini. Ya, tentu saja aku mau. Setelah panggilan itu selesai, Alex menelepon Michelle lagi untuk memberi tahu dia bahwa tanah liat obat telah berhasil disempurnakan. Michelle memperhatikan wajahnya sekarang, dan segera bergegas ke Maple Villa begitu dia mendapat telepon. Pada saat Alex mengendarai Aston Martin-nya kembali ke villa, Michelle sudah tiba. Setengah jam kemudian, Alex dengan lembut mengoleskan tanah liat obat merah muda di atas luka Michelle. Maya dan Walt juga hadir pada saat itu. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat kata-kata yang terukir di wajah Michelle. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening karena terkejut. Apakah kamu yakin bisa mengobati luka ini? Maya bertanya dengan prihatin, karena lukanya sangat dalam. Tidak hanya memotong permukaan kulit, itu juga merusak jaringan otot di bawahnya. Alex tersenyum dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, aku berjanji akan seperti baru. Awalnya, bahkan tanpa tanah liat obat ini, aku bisa saja menggunakan sihir untuk menyembuhkan luka, tapi aku tidak bisa menjamin bahwa itu tidak akan meninggalkan bekas luka. Dengan ini, kamu dapat lebih yakin. Kemudian, dia menoleh ke Michelle dan berkata, luka di wajahmu akan menjadi gatal setelah beberapa saat, Michelle. Jika kamu tidak tahan, aku akan membantumu terlebih dahulu. Tidur, dan begitu kamu bangun, semuanya akan sembuh. Memukul. Begitu dia mengatakan itu, Walt menjatuhkan Michelle dengan telapak tangannya. Walt mendesak. Cepat, aku tidak sabar untuk melihat keterampilan medis legendarismu. Jika kamu dapat menyembuhkan bekas luka ini, apakah kamu juga melihat dan apakah kamu dapat menyembuhkan bekas lukaku? Saat dia mengatakan itu, dia mengangkat ujung gaunnya untuk memperlihatkan kulit putih salju di punggung bawahnya. Ada bekas luka berbentuk strip yang sangat kecil di atasnya. Alex terdiam. Lukanya sangat kecil, dan tidak bisa dilihat dengan jelas jika seseorang menyipitkan mata. Mengapa itu penting? Walt memelototinya dan berkata, setiap bekas luka di tubuh wanita adalah noda yang tidak boleh dibiarkan ada. Maya mengangguk. Iya, dan terutama jika itu di wajah, itu bahkan lebih tidak bisa diterima. Aku berani menjamin bahwa jika ada bekas luka di wajah seorang wanita, dia bahkan akan menghancurkan semua kekayaannya hanya untuk menghilangkannya. Walt menambahkan, terlebih lagi untuk wanita cantik. Setelah menghela nafas, Maya berkata, sayangnya, bekas luka adalah masalah bagi semua orang di dunia ini. Mereka seperti selembar kain, hampir tidak mungkin untuk memperbaikinya setelah robek. Sementara mereka berbicara, Alex mulai melakukan sihir untuk menyembuhkan Michelle, menggunakan darahnya sebagai primer dan jimat sebagai media.
Dengan sangat cepat, tulisan merah tua yang tampak mistis mulai melayang di wajah Michelle. Tanah liat obat yang telah dioleskan ke wajahnya mulai menyerapnya dengan cepat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Maya dan Walt tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap, dengan mata indah mereka melebar. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa keterampilan pengobatan Alex dikenal misterius, masih mengejutkan melihat pemandangan seperti itu dengan mata kepala sendiri. Setengah jam kemudian, tanah liat obat di wajah Michelle berubah dari warna pink asli menjadi putih pucat. Bab 482. Aroma awal obat yang kuat di udara juga telah hilang. Apakah sudah selesai? Tanya Walt. Hampir. Petik 2. Alex mengambil semangkuk ramuan yang telah disiapkan sebelumnya. Itu adalah salah satu yang dia siapkan dan dia rebus di Ganoderma hari ini. Menggunakan kuas, dia dengan lembut menyikat tanah liat obat putih. 3 menit kemudian, Alex mendorong Michelle di titik akupunturnya untuk membangunkannya. Michelle memegangi kepalanya. Siapa yang baru saja memukulku? Walt tertawa. Kamu masih peduli tentang siapa yang memukulmu? Atau apakah kamu lebih suka bergegas dan mencuci muka untuk melihat apakah benda jahat itu masih ada di wajahmu? Hah? Setelah diingatkan oleh Walt, Michelle segera mengulurkan tangan untuk menyentuh wajahnya. Dia hanya bisa merasakan lapisan lumpur keras di wajahnya. Namun, rasa sakit yang dia rasakan sebelumnya telah benar-benar hilang. Cepat, pergi ke kamar mandi dan cuci, kata Alex. Baik. Petik 2. Michelle bergegas ke kamar mandi, membasuh wajahnya dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan melihat dirinya di cermin. Sebelumnya, dia merasa sangat gugup tetapi air mata memenuhi matanya di saat berikutnya saat dia menangis dalam kegembiraan. Wajah yang dia lihat di cermin seindah salju. Kulitnya halus dan bersih, sepertinya akan pecah hanya karena tiupan angina. Tidak ada bekas luka sama sekali. Apalagi kata-kata, wanita murahan, sudah tidak ada lagi. Alex. Michelle berteriak sambil bergegas kembali ke kamar. Mengabaikan Maya dan Walt, yang juga berdiri di samping, dia melompat ke Alex. Aku ingin menikahimu. Kemudian, dia mengulurkan tangan dengan bibir mengerut, siap untuk menciumnya. Berciuman. Michelle berpikir bahwa serangan diam-diamnya berhasil, tetapi kemudian segera merasa ada sesuatu yang salah. Sekilas, telapak tangan itu berada di antara bibirnya dan bibir Alex. Turun. Walt menarik Michelle dari Alex. Jika kamu ingin menikahi seniorku, antrilah. Michelle terkejut. Kalian. Mungkinkah? Maya memiringkan kepala Michelle ke samping, dengan hati-hati memeriksa wajahnya. Dia bahkan menariknya dengan telapak tangannya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Pada saat itu, dia dengan bersemangat berkata, adik, tanah liat obat penghilang bekas luka milikmu ini, dapatkah diproduksi secara massal? Apakah ini masih bisa menyembuhkan bekas luka lama tanpa sihir pelengkapmu? Alex menggelengkan kepalanya dan berkata, bahan untuk menghilangkan bekas luka tanah liat obat sangat berharga, jadi produksi massal hampir tidak mungkin. Adapun sihirku, tujuan utamanya hanya untuk mempercepat penyembuhan luka dan mempercepat efeknya. Dia berhenti sejenak, lalu melanjutkan, tetapi jika kita mengubah formula di dalamnya dengan mengganti ramuan obat yang berharga dengan ramuan obat biasa, itu akan tetap memiliki efek menghilangkan bekas luka meskipun efeknya akan melemah. Maya berkata, seberapa jauh pengobatan bekas luka? Seperti bekas luka Michelle sebelumnya sebagai contoh. Jika seseorang terus menggunakannya selama sekitar 3 bulan, dia mungkin bisa mencapai hasil yang sama seperti dia sekarang, kata Alex setelah berpikir. Maya menepuk pahanya. Itu luar biasa. Obatmu benar-benar obat ilahi. Ayo, cepat tuliskan rumusnya. Aku dapat menjamin bahwa produk penghilang bekas luka ini akan menjadi produk kompetitif terkuat dalam seri kosmetik Luz kami. Alex dengan ragu bertanya, bagaimana bisa ada begitu banyak pelanggan untuk produk penghilang bekas luka? Maya mendengus 2 kali, dengan ekspresi mengejek di wajahnya, mempertanyakan kebidihannya. Apakah kamu tahu berapa banyak ibu hamil yang melahirkan melalui operasi caesar setiap tahun? Selain itu, luka akibat kecelakaan, operasi biasa, penyakit kulit, gigitan nyamuk, jerawat, semuanya bisa meninggalkan bekas. Jadi beritahu saya, berapa banyak pelanggan yang bisa kita dapatkan dari semua ini?
Mendengar ini, Alex mengerti. Oke, aku akan segera menulis resep lengkap. Dia dengan cepat berjalan kembali ke kamarnya dan duduk di meja tulisnya. Tepat ketika dia menuliskan formulanya, dia melompat kaget ketika dia melirik ke ambang jendela. Pot bunga segi delapan yang membeku benar-benar mekar. Bab 483. Tidak mungkin. Hanya ada 3 daun sebelum ini, sudah berapa lama? Sekarang semua 8 daun telah tumbuh, dan bahkan sekuntum bunga telah mekar. Tanah spiritual ini terlalu ajaib. Yah, Alex awalnya berpikir bahwa bunga segi delapan yang membeku akan membutuhkan setidaknya 5 tahun untuk mekar. Namun, itu telah mekar sekarang hanya setelah 1 siang dan malam, mempersingkat waktu 5 tahun. Sihir macam apa ini? Alex menatap tanah spiritual berwarna gelap di dalam pot dengan takjub. Aku telah menemukan harta karun. Dia akan segera memetik bunga dan menggunakannya untuk meramu pil untuk ibunya dan Maya. Namun, saat dia mengulurkan tangannya, dia langsung berhenti. Dia berpikir bahwa hanya ada 1 bunga saat ini, dan tidak akan ada bunga setelah dia memetiknya meskipun tanah spiritual magis dapat membuatnya mekar dalam 24 jam. 1 bunga terlalu sedikit. Paling-paling, itu bisa digunakan untuk meramu 2 pil. Apakah ada cara untuk mendapatkan benih bunga segi delapan yang membeku, dan kemudian terus membudidayakannya? Begitu dia memikirkannya, Alex menarik tangannya tanpa memetik bunga itu. Dia memutuskan untuk menunggu dan melihat apakah ada perubahan besok. Kemudian, dia mengambil pena dan mulai menulis formula lengkap krim bekas luka di atas kertas. Dia menamakannya sebagai krim penghilang bekas luka lus. Pagi keesokan harinya, Alex terkejut menemukan bahwa 2 bunga baru telah mekar dari bunga segi delapan yang membeku. Kali ini, dia hanya mencabut 1. Dia menyembuhkannya, menyimpannya untuk nanti. Adapun ramuan pil, dia masih perlu menyiapkan beberapa bahan pembantu lainnya. Hanya menggunakan bunga dari bunga segi delapan yang membeku jelas tidak akan berhasil. Pada saat yang sama, di area Golden Manor, Serena bangun pagi-pagi sekali. Setelah buru-buru mengangkat pakaiannya untuk melihat perutnya, dia hampir pingsan karena kaget. Dia melihat bintik hitam seukuran mangkuk di perutnya yang putih, menutupi seluruh pusarnya dan itu terlihat sangat menjijikkan. Lebih penting lagi, sepertinya ada wajah manusia yang nyaris tidak terlihat di titik itu. Ditambah dengan gambar aneh dari beberapa CT scan yang dia ambil kemarin, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia telah dikutuk. Bagaimanapun, orang-orang Hong Kong sangat percaya tahyul, dan Serena sangat percaya pada tahayul itu. Apa yang aku lakukan? Orang Rockefeller itu tampaknya memiliki beberapa keterampilan, haruskah aku menemukannya dan membujuknya? Setelah berpikir sebentar, Serena memutuskan untuk mencari Hailey, sehingga dia bisa menemukan Alex melalui dirinya. Pada saat ini, salah satu asisten wanitanya mengingatkan, Nona Wai, pria Rockefeller itu ingin kamu menyerahkan 20% dari keuntungan terakhir kali. Tetapi jika itu masalahnya, maka pihak Hong Kong tidak akan dapat menjelaskan ini. Setelah persyaratan kontrak diajukan untuk ditinjau, presiden di sana pasti akan mengajukan pertanyaan dan keraguan tentang mereka. Serena mendengus. Apakah kamu pikir aku akan memberikan margin keuntungan 20% dan menandatangani kontrak dengan Luz Cosmetics? Begitu Belle Blossom dari Hailey Lawson meninggalkan Arles Cosmetics, dia akan menggali kuburannya, dan hanya akan ada masa depan yang kelam baginya. Dia pasti harus menutup bisnisnya bahkan tidak dalam 2 bulan ke depan. Mereka hanya menggertak sekarang. Selama aku memberi mereka sedikit manfaat dari sisiku, lihat saja, dia akan segera datang berlutut dan menjilati semuanya. Asisten wanita itu langsung tersenyum dan berkata, ternyata Nona Wai, kamu selalu percaya diri karena kami memiliki sesuatu di balik lengan baju kamu. Keduanya dengan cepat bergegas ke Belle Blossom. 40 menit kemudian di Belle Blossom, Serena melihat Hailey, jadi dia langsung ke intinya dan berkata, Nona Lawson, aku tidak akan bertele-tele denganmu. Suruh saudaramu datang ke sini dan mengobati penyakitku, maka kontrak akan diperpanjang sesuai dengan persyaratan sebelumnya. Atas dasar itu, aku dapat berjanji kepadamu bahwa Arles Cosmetics kami tidak akan menandatangani kontrak dengan perusahaan lain manapun di wilayah California. Semua pelanggan di California yang menginginkan produk Arles Cosmetics hanya dapat membelinya dari pihakmu.
Bab 484. Hailey sudah mendiskusikan masalah ini dengan Alex sebelumnya, jadi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kata-kata adikku membawa beban yang sangat besar. Dia sudah mengatakan bahwa kamu harus memberi kami margin keuntungan setidaknya 20%, jika tidak, dia tidak akan mengobati penyakitmu. Kamu tampaknya hanya memiliki sekitar 5 hari untuk hidup. Sebaiknya kamu bergegas." Serena dengan marah berkata, "Apakah kalian akan menolak menyerah sampai semua harapan hilang? Aku akan jujur denganmu, aku sudah membeli tiket penerbanganku, dan hari ini adalah kesempatan terakhir untuk Belle Blossom saat aku naik pesawat itu kembali ke Hong Kong. Belle Blossom akan dimasukkan dalam daftar hitam kami dan tidak akan pernah lagi dapat membeli produk Arles Cosmetics di masa mendatang. Sejauh yang aku tahu, biaya keanggotaan Belle Blossom mencapai puluhan juta dolar. Setelah tidak ada lagi produk Arles, pelangganmu pasti akan ribut. Apakah salon kecantikanmu mampu menahan kerugian seperti itu?" Poin itu sangat melemahkan Hailey. Dia ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Aku akan menelepon." Panggilan Hailey dengan cepat mencapai Alex. Setelah mendengarnya, dia langsung berkata, dia masih memiliki sikap yang begitu tinggi dan kuat. Sepertinya dia belum cukup menderita. "Hailey, kamu mungkin tidak tahu, wanita ini pergi ke Ganoderma dan menyebabkan masalah di sana kemarin. Dia tidak hanya mengalahkan Cheryl, tetapi dia juga ingin menghancurkan Ganoderma. Katakan padanya jika dia ingin agar janin yang menghantui di pusarnya dirawat, dia harus memberikan margin keuntungan 30% dalam kontrak Belle Blossom. Itu tidak akan bekerja untuk apapun yang kurang 1%. Ketika Serena mendengar apa yang dikatakan Hailey, dia sangat marah. Pada saat ini, asistennya berkata, "Nona Wai, aku baru saja menghubungi seorang temanku. Dia bilang dia kenal seorang ahli, dan kondisi sepertimu hanyalah sepotong kue untuknya. Dia bisa mengatasinya dengan mudah." Itu keren. Ketika Serena mendengar itu, dia melompat dengan gembira. Kemudian, dia menusuk Hailey di dadanya, tatapannya setajam pisau. "Dengarkan aku, Hailey Lawson. Mulai sekarang, Belle Blossom milikmu ini telah masuk daftar hitam kami di Arles Cosmetics. Aku dapat menjamin bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kamu tidak akan mendapatkan satupun produk Arles dari kami. Aku juga akan memblokir Belle Blossom milikmu ini, dan bahkan Waylon Realty milik suamimu. Tunggu saja kebangkrutanmu." Karena itu, Serena membawa asisten dan pengawalnya meninggalkan salon setelah mendorong Hailey pergi. Kekuatan dan pengaruh yang dimiliki Arles Cosmetics sangat besar. Sebagai perusahaan kosmetik terbesar di Hong Kong, ia bahkan terkenal di seluruh dunia, dengan pendanaan yang kuat dan jaringan koneksi yang kompleks. Jika Serena mengambil tindakan serius di Belle Blossom atau Waylon Realty, keduanya harus menanggung konsekuensi yang berat. "Adik kecil, apa yang harus aku lakukan?" Sekarang Serena Wai tampaknya telah menemukan seorang pria kuat yang bisa mengobati penyakitnya. "Setelah penyakitnya sembuh, maka kita akan selesai. Tidak hanya pelanggan aku dari Belle Blossom akan membuat kekacauan, tetapi juga akan mengganggu rencana ibumu." Alex juga sedikit mengernyit. Tetapi, tepat pada saat ini, panggilan Lord Lex masuk. Untuk menyembunyikan identitas asli Alex, Lord Lex jarang mengambil inisiatif untuk menghubungi Alex. Baginya untuk menelepon, itu pasti bukan hanya untuk mengobrol santai dengan Alex. Alex memutuskan panggilan untuk menerima Lord Lex terlebih dahulu. "Tuan Lex, apakah ada yang kamu butuhkan dariku?" "Tuan Rockefeller, seperti ini. Aku punya teman yang baru-baru ini merasa sedikit sakit, dan telah mengembangkan penyakit aneh. Apakah kamu punya waktu luang untuk datang ke Hells Angels untuk melihatnya?" Itu adalah Lord Lex, tentu saja dia harus memberinya wajah. Jadi, dia segera menjawab, "Ya. Aku kebetulan tidak jauh dari Hells Angels sekarang, aku akan sampai di sana dalam 10 menit. Lord Lex sangat gembira dan berkata, "Bagus sekali." Pada saat yang sama di Hells Angels, orang yang duduk di samping Lord Lex secara mengejutkan adalah Serena. Pada saat itu, dia jelas merasakan sensasi tidak nyaman dan rasa sakit yang terus-menerus di pusarnya. Selanjutnya, beberapa lender juga keluar dari pusarnya, mengeluarkan bau busuk.
Dia tidak sabar untuk bertemu dengan ahli yang disebutkan Lord Lex, jadi dia terus melihat ke atas dengan penuh harapan dengan harapan orang itu akan muncul kapan saja. Saudara Lex, kapan ahli yang kamu sebutkan itu akan tiba? Aku merasa ada sesuatu yang salah, dan aku menduga masalah besar akan segera terjadi. Lord Lex meyakinkannya. Jangan khawatir, tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Orang yang aku temukan adalah orang yang luar biasa. Roh-roh jahat bisa langsung dibunuh. Oh, dia ada di sini. Ayo cepat dan sambut dia. Serena sangat gembira. Jadi, dia segera berdiri dan berjalan bersama Lord Lex untuk menyambut orang di pintu masuk. Namun, ketika dia akhirnya melihatnya, ternyata itu adalah Alex. Ah, kenapa dia? Serena membeku dan tercengang, dengan mulut terbuka lebar. Bab 485. Alex juga melihat Serena pada saat yang sama. Alisnya berkerut, lalu dia menoleh ke Lord Lex dan berkata, "Tuan Lex, apakah dia yang kamu panggil untuk merawat aku?" Lord Lex tidak akan tahu bahwa Alex dan Serena memiliki konflik sebelumnya. Saat ini, dia tersenyum dan berkata, "Ya, biarkan aku memperkenalkanmu. Nona Wai, ini adalah ahli medis yang aku ceritakan, Tuan Alex Rockefeller. Tuan Rockefeller ini adalah temanku dari Hong Kong, Serena Wai. Dia adalah wakil presiden perusahaan kosmetik terbesar di Hong Kong, Arles Cosmetics." Petik 2. Ketika Serena melihat Alex, dia merasa sangat terkejut dan bersalah. Dia baru saja mengatakan kata-kata kejam di depan Hailey karena dia akan memblokir perusahaannya dan suaminya. Lalu, ternyata ahli yang dipanggil Lord Lex itu adalah Alex. Apakah dia masih mau merawatnya sekarang? Namun, begitu dia mendengar Alex memanggil Lex Gunther sebagai Lord Lex, dia tiba-tiba mengerti satu hal. Lord Lex adalah bos besar di dunia underground California. Pria Rockefeller itu tampaknya bertindak tergantung pada suasana hati Lord Lex. Dia mendapat dukungan Lord Lex, bagaimana mungkin dia tidak bisa mendominasinya? Pada saat itu, dia mendengus dingin. "Kakak Lex, aku sudah lama bertemu dengan bajingan ini. Dia benar-benar berani, dan bahkan mencoba memerasku barusan. Jadi, ternyata dia sebenarnya salah satu dari orang-orangmu. Apa katamu?" Lord Lex tercengang ketika dia mendengarnya, dan wajahnya langsung berubah. "Aku bilang, dia mencoba memerasku," ulang Serena. Wajah Lex semakin gelap, seolah-olah dia berada di ambang ledakan. Bukan kalimat itu, kalimat sebelumnya. Ketika Serena melihat Lord Lex hendak marah, dia senang. Jadi dia berkata dengan menambah bahan bakar ke amarahnya, "Aku berkata, bajingan ini sangat sombong seperti dia ada di atas langit. Dia tidak hanya mencoba memerasku, tetapi dia juga memukuli pengawalku kemarin, dan bahkan memukuliku." Saat dia mengatakan itu, memukul, Lord Lex memberikan tamparan ke wajah Serena, membuatnya terhuyung. Wajahnya mulai membengkak karena benturan. "Kakak Lex, kenapa kamu memukulku? Kamu gila!" dia berteriak. Lord Lex menamparnya lagi di sisi lain wajahnya, dan berkata dengan nada kejam, "Kaulah yang gila. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau berbicara dengan Tuan Rockefeller seperti ini, bahkan berani mengutuknya, kamu pasti bosan hidup. Seseorang, datang. Beri dia tamparan yang pantas." Inilah malaikat neraka, dan kata-kata Lord Lex setara dengan dekrit kekaisaran. Segera, seorang pejuang dari Tousan Miles Conglomerate bergegas. Tamparannya mendarat di mulut Serena berulang kali, dan hanya suara berderak yang terdengar. Segera, Serena terjatuh, meratap tanpa henti. Baru saat itulah Lord Lex menoleh ke Alex, dan berkata dengan ketakutan dan gentar, "Tuan Rockefeller, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak berharap bahwa sampah ini akan menyinggungmu. Jika aku tahu tentang itu, aku akan membuatnya tenggelam." Dia menamparkan dirinya sendiri dengan keras setelah mengatakan itu. Bagaimanapun juga, Alex adalah tuannya. Terlebih lagi, dia mendengar berita sebelumnya bahwa Alex telah menunjukkan kekuatan dewa di keluarga Yoel baru-baru ini. Dia tidak hanya membunuh Scott dari keluarga Pattinson di Alaska, tetapi dia juga membunuh ayahnya, Gerald Pattinson, selain wanita cantik di keluarga Pattinson, Winnie. Namun, patriark keluarga Pattinson, yang merupakan ahli peringkat bumi, secara pribadi pergi ke kediaman Yoel untuk meminta maaf kepada Alex. Meski detailnya tidak jelas,
rumor itu belum tentu benar. Namun, fakta bahwa patriark keluarga Pattinson telah bergegas ke kediaman Yoel dan pergi segera setelah kedatangannya, diketahui oleh banyak orang. Poin kuncinya di sini adalah Alex aman dan sehat, dan begitu pula keluarga Yoel. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa rumor tersebut benar adanya. Tuan mudanya adalah raksasa di antara pria dan tuannya yang tiada taranya, bagaimana dia bisa dihina oleh wanita seperti itu? Bersambung.